Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngecek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang sudah masuk ini hari? Ada semua, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta satu siswa, ketua kelas atau siapa saja memimpin doa untuk memulai belajar. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Madinah, Nabi Muhammad, Nabi Rasulullah, Nabi Firman, Nabi Firman. Berdoa selesai. Amin. Untuk penyemangat kegiatan kita pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajarannya, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Saya minta satu siswa untuk memimpin kita. Dari Sabang sampai Merauke, Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. kita tepuk tangan dulu supaya ada yang mengantuk? Tidak, Bu. Lapar? Tidak, Bu. Masih kenyang kau, Fitra? Masih, Bu. Ya. Oke. Untuk materi kita pada pagi hari ini, sebelum Ibu sampaikan, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya itu seperti apa. Tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah kalian bisa memahami ketentuan apa itu sholat jamaah dan sholat qasar. Yang kedua itu adalah kalian bisa mengetahui tata cara sholat jamaah dan qasar itu seperti apa. Yang berikutnya itu kalian juga bisa melaksanakan sholat jamaah dan qasar itu di perjalanan. Misalnya Anda melakukan perjalanan yang jauh. Jadi Ibu mau tanya dulu, siapa yang sudah pernah melaksanakan perjalanan yang jauh? Angkat tangan saya tanpa suara. Ya. Dari mana mau ke mana saja? Dari Menangan ke Jawa, jauh sekali. Jauh sekali toh? Ya. Bagaimana sholat fardunya misalnya dalam perjalanan kamu dari Menangan ke Jawa sana? Oh, dikasarkan. Ibu boleh tahu apa itu dikasarkan? Ya. Ayo, dari mana mau ke mana perjalanan jauhnya? Dari Menangan ke Kupang. Salat atau kapal laut? Kapal laut. Bagaimana sholat fardu yang dilakukan? Apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah yaitu adalah sholat gabungkan dalam Arif dari Menangan Kupang, Bu.
Menangan di Kupang. Buat apa menangan di Kupang? Yes. Bagaimana salat fardunya? Dijamakan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman semuanya benar. Untuk itu, marilah kita simak video yang berkaitan dengan materi sholat jamaah dan Islam dan budi pekerti. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar salah satu materi kelas 7, yaitu Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamaah dan qashar. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, silakan amati gambar berikut ini. Dalam gambar diilustrasikan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Walaupun sedang dalam perjalanan, kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Dalam kondisi seperti ini, sholat dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara dijama' atau diqashar. Sholat jamaah artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jamaah menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Hukum sholat jamaah adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Sholat jamaah terbagi 2, yaitu jamaah takdim dan jamaah ta'khir. Sholat jamaah takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Sholat jamaah ta'khir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Syarat sholat jamaah antara lain, pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,6 km. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan atau maksiat, sakit atau dalam kesulitan. Sholat yang dijamaah adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qada, serta berniat menjamaah ketika takbiratul ihram. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh diqashar. Sholat qashar adalah sunnah. Terkait itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 101 sebagai berikut. Syarat sholat qashar antara lain, perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat, jaraknya jauh sekurang-kurangnya 80,6 km lebih. Sholat yang diqashar adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qada, serta berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram.
Selesai, lepaskan tulisan di tangannya, siapkan presentasinya di depan. Ya, saya minta kelompok 1 duluan. Dari kedepannya itu sudah disediakan itu kalian tinggal tempel ke depan. Dan dibaca saja di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Guru yang sudah memberikan kesempatan untuk kami yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang salat jamaah dan salat qasar. Langsung saja yang pertama yaitu salat jamaah. Salat jamaah artinya salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Salat jamaah dibagi menjadi 2, yaitu salat jamaah takdim dan salat jamaah takhir. Salat jamaah takdim adalah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 salat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu salat fardu yang pertama. Sedangkan salat jamaah takhir adalah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 salat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Tata cara salat jamaah takdim. Mulailah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan salat. 2. Bersiap untuk melaksanakan salat yang didahului dengan iqamah. 3. Diawali dengan niyat. Bismillahirrahmanirrahim.
Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'atan di mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Kita memulai, ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau tambahan waktu dan kesempatan kami berikan. Bagaimana niat salat asar untuk jamaah tadi? Dari hasil diskusi kami hari ini, mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain yang ingin disampaikan. Kami beri kesempatan dan waktu dan kesempatan. Bagaimana bunyi niat salat kasar? Sholli fardal duhri raka'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Itulah bunyi niat salat kasar. Baik, jadi sudah dipahami? Sudah. Terima kasih. Mengapa dilakukan sholat jamaah? Karena mungkin sempat mengalami perjalanan yang jauh. Sudah, ini sudah dipahami? Sudah. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita berikan tepuk tangan atau aplaus. Silakan. Yang berikutnya itu kelompok 3. Kita ajak saya yang ganjil duluan. Kelompok 3. Waktu dan kesempatan kami berikan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Tidak sepanjang kata, saya langsung berikan teman saya untuk membaca hasil diskusi kami. Kepada teman waktu dan kesempatan saya berikan. Salat jamaah dan kasar. Pengertian salat jamaah. Salat jamaah artinya salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Pengertian salat kasar. Salat kasar adalah salat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Macam-macam salat jamaah. Jamaah takdim, jamaah takhir. Jamaah takdim adalah zuhur dan asar. Jamaah takhir maghrib dan isya. Tata cara salat jamaah takdim. Pertama, mulai memenuhi persyaratan untuk melaksanakan salat. Kedua, bersiap untuk melaksanakan salat yang didahului dengan iqamah. 3, melaksanakan salat zuhur 4 rakaat diawali dengan niat untuk salat jamaah takdim pada waktu takbiratul ihram. Saya berikan kesempatan saya kepada teman saya membacakan tata cara salat kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardan asyari arba'a raka'atin Muhammad zuhuri jamaah fardu mustajilal qiblatin ada
Macam-macam salat khosan. Dengan demikian, salat fardu yang boleh dikasarkan adalah salat zuhur, asar, dan isya. Tata cara salat khosan. 1. Niat. Usalli fardan zuhri arba'ah raka'atin wa asari jam'a takbir mustaqbilal qiblatin adaan lillahi ta'ala. Itulah hasil dari diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, pertanyaan dari Alif. Apa perbedaan dari jamak takdim dan jamak takhir? Perbedaan jamak takdim dan jamak takdim. Salat jamak takdim dan jamak takhir adalah salat jamak takdim dikerjakan di awal, sedangkan salat jamak takhir dikerjakan di waktu akhir. Bagaimana Arif? Apa sudah memahami? Sudah. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, Lena. Apa saja syarat-syarat salat jamaah? Perjalanan tidak maksud dan perjalanan jauh. Bagaimana Lena? Oke, mungkin tidak ada lagi yang bertanya. Saya tutup kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok yang berikutnya itu adalah kelompok 2. Kami persilakan kelompok 2 untuk presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ketentuan sholat jamaah dari kasar. Pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan menjadi satu yang dilaksanakan satu waktu. Pengertian sholat kasar. Sholat kasar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Macam-macam sholat yang dikasarkan. Zuhur, asar, dan isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak bisa dikasarkan. Untuk caranya, kami akan mengambil jamak takhir untuk syarat-syaratnya. 1. Memulai memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. 2. Bersiap melaksanakan sholat yang didahului dengan iqamah. 3. Melaksanakan sholat jamak takhir yang diawali dengan niat. Dan 4. Setelah niat dilanjutkan sholat zuhur 4 rakaat tanpa salam. Untuk niat, saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardan zuhri arba'a rak'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Baik, itulah niat sholat jamak takhir. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menambahkan atau memberi pertanyaan, kami silakan. Baik, untuk Ayu, kami silakan. Apa saja syarat-syarat sah salat kasar? Baik, untuk pertanyaan Ayu kami lemparkan kepada kelompok untuk Ya, saya sebagai kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Ayu. Syarat sebagai berikut. Perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat, jarak yang jauh, 10
sekurang-kurangnya 80,640 km lebih. Salat yang dikasar adalah salat adaan atau sunat, bukan salat qada. Mengingat salat kasar ketika takbiratul ihram, cara melaksanakan salat kasar adalah salat dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti melaksanakan salat 2 rakaat pada umumnya. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah baik? Sudah. Baik, tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami silakan. Apa perbedaan antara sholat jamak dan sholat kasar? Baik, untuk kelompok kami. Ya, salat jamak adalah salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan menjadi satu atau yang dilaksanakan satu waktu. Sedangkan pengertian salat kasar adalah salat fardu yang diringkas dan 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah ada sudah mengerti? Baik, jika itu saja yang ingin disampaikan, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk ya. Dari beberapa kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi tadi itu, saya ingin bertanya, ibu ingin bertanya, ada yang menyampaikan kesimpulan, bisa tidak? Siapa coba angkat tangan? Ya, oke. Asmawati, silakan. Kesimpulan dari pelajaran yang kami dapat pagi hari ini adalah sholat jamaah dan sholat asar. Dalam perjalanan jauh, jarak tempuh sekurang-kurangnya 80,640 km lebih, kami melaksanakan sholat zuhur dengan melaksanakan sholat asar. Ada lagi yang masih membuat kesimpulan? Ya, boleh. Starla, artis dari Indonesia. Sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jamak menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu saja. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Asmawati. Yang kita bahas hari ini itu adalah, yang pertama itu adalah sholat jamak dan sholat kasar. Itu ada berbeda, yaitu sholat jamak itu sholat yang digabungkan dan dikerjakan di dalam satu waktu. Nah, contohnya sholat apa saja? Yang pertama itu adalah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kenapa 4 saja? Ya karena zuhur ini bisa dikerjakan di waktu asar. Asar bisa dikerjakan di waktu zuhur. Itu yang dikatakan jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu adalah sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur, dan asar zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Itu jamak takhir. Kenapa subuhnya tidak bisa? Karena waktu jarak antara isya dengan subuh itu terlalu jauh, jadi tidak bisa dijamakkan. Kalau sholat kasar itu artinya meringkaskan 2 waktu ini 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya seperti ini. Zuhur 4 rakaat dikasarkan menjadi 2 rakaat. Asar 4 rakaat dikasarkan menjadi 2 rakaat. Isya 4 rakaat dikasarkan menjadi 2 rakaat. Jadi intinya kami ingat adalah sholat jamak dan kasar itu adalah jamak itu artinya menggabungkan, kasar itu artinya
kelompok 3 tadi itu. Ya. Jadi niat sholat jamaah tadi itu bagaimana, niat sholat kasar itu bagaimana. Tata cara pelaksanaan itu sama seperti sholat fardu. Jadi yang pertama itu adalah niatnya, niat sholat jamaah takdim. Setelah itu melaksanakan sholat fardu zuhur dengan asar. Sudah bisa paham toh? Kasar juga seperti itu. Kasar tadi itu diringkaskan dari 4 rakaat tim menjadi rakaat ini. Sudah? Jadi intinya itu saja. Sudah bisa paham toh? Sudah bisa paham? Ya. Sudah bisa paham? Ibu mau memberikan kalian podcast berkaitan dengan materi yang tadi sudah kamu kerjakan presentasikan di depan itu. Waktu kalian 5 menit saja. Oh ya. Sudah selesai? Oke, perhatikan sini. Bagaimana kegiatan kita pada pagi hari ini? Untuk itu, Ibu memberikan pesan buat kalian. Misalnya kamu melakukan perjalanan yang sangat jauh dan membutuhkan waktu itu berjam-jam, misalnya 8 jam berangkat, maka harus melaksanakan sholat. Jadi kalau misalnya sudah 8 jam lewat kamu di atas kapal atau pesawat, Anda boleh melaksanakan sholat jamaah dan sholat asar. Jadi Allah memberikan kemudahan buat kita. Jadi jangan tinggalkan sholat. Ya. Catat tugasnya dulu supaya ini. Tugasnya itu buatlah video seperti yang kita buat pada waktu tentang tahara itu. Sudah, buatlah video, editnya baik-baik, kirimnya ke YouTube, ambil linknya itu kirim ke ibu untuk ibu memberikan nilai. Jadi minta, kalau tidak bisa minta bantuan orang tua ya. Iya, Bu. Jadi punya
dan kirim ke ibu. Pak Ibu memberi tadi 9. Sampai di sini pertemuan kita. Saya minta satu siswa untuk membawakan doa, tapi sebelumnya itu Ibu sampaikan dulu materi yang untuk pertemuan minggu depannya. Itu masih berkaitan dengan sholat jamak dan kasar, tapi sholat jamak yang tak jamak dan dikasarkan. Jadi materi minggu depan itu adalah sholat jamak yang dikasarkan. Sudah bisa paham toh? Sudah. Kita minta kembali dulu teman Riki memimpin doa. Nanti kita belum bila kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wanas minal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus